Shalom teman-teman semua, welcome back di Groove Ministry Online Service. Yeay! Firman Tuhan berkata bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Yes, no fear adalah tema ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama kembali di ibadah online hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bapa, hari ini kami mau belajar lagi tentang kasih-Mu yang membuat kami tidak hidup di dalam ketakutan. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima yang terbaik dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum ibadah kita mulai, kita lihat pengumuman ini terlebih dahulu. Here we go. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Let's go. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupmu. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang bergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan, dan memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kiranya Kau buka mata hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, masuk dalam hati kami Tuhan, dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, biarlah firman ini boleh mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan penyampaian firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah no fear, atau hidup tanpa ketakutan. Sebagai manusia tentunya wajar kalau kita memiliki ketakutan dalam hidup kita. Dan ketakutan itu juga bentuknya macam-macam teman-teman. Ada ketakutan akan ancaman, ketakutan akan penolakan, bahkan ada juga ketakutan-ketakutan yang sampai disebut fobia, seperti ketakutan dalam ruang kegelapan, ketakutan ketinggian, dan sebagainya. Nah, tapi untuk hari ini kita tidak akan bahas hal-hal tadi teman-teman. Hari ini kita akan lebih bahas ketakutan-ketakutan yang sering kita alamin sebagai orang percaya. Nah, menurut aku ada dua ketakutan terbesar yang sering banget kita alamin sebagai orang percaya nih. Apa aja? Yang pertama, takut akan kematian. Wah, apa nih? Kok serem banget baru awal udah ngomongin tentang kematian? Nggak kok teman-teman, di sini kita tidak ngebahas hal-hal yang menyeramkan. Justru di sini aku ingin kasih tahu ke teman-teman bahwa ada suatu pola pandang berbeda yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita tentang kematian. Tapi sebelum masuk ke situ, mari kita bedah dulu. Apa sih yang membuat kita takut akan kematian? Yang membuat kita takut akan kematian menurut aku adalah karena kematian itu adalah sebuah misteri. Kita nggak tahu nih kemana kita akan dibawa setelah kita mati. Apa yang akan terjadi kepada kita setelah kita mati. Itulah yang membuat kita takut akan kematian. Nah, karena Tuhan tahu akan ketakutan kita ini, maka Tuhan menyampaikan, ingin mengajarkan kepada kita tentang kematian. Yuk coba kita buka di Ibrani 2 ayat 14-15. Ibrani 2 ayat 14-15 berkata, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging,
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Di sini dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yaitu kita teman-teman, kita manusia adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan kita, menjadi darah dan daging, dan juga mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan kita, yaitu darah dan daging, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Jadi, Tuhan Yesus menjadi manusia, supaya ia bisa mati, supaya kematiannya itu bisa mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Gitu. Dan di ayat 15 dikatakan, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Artinya teman-teman, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia telah mengalahkan iblis yang menguasai maut, sehingga maut itu tidak lagi menguasai kita. Disinilah Tuhan katakan, kita dibebaskan dari ketakutan kita terhadap maut. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dikatakan di sini bahwa kita tetap akan hidup walaupun kita sudah mati, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bingung, gimana sih maksudnya kok kita tetap hidup walaupun kita sudah mati? Itu kan hal yang berlawanan gitu kan. Kita tetap hidup tapi kita sudah mati. Mungkin kita bingung. Nah, coba kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 14. Di 1 Tesalonika 4 ayat 14 berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Oke, di ayat ini dikatakan teman-teman, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, yang mana kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit buat kita, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus, ya, termasuk kita nanti akan meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Wow, ini luar biasa banget teman-teman. Jadi di sini sudah sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan kita semua yang meninggal di dalam Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Jadi jelas ya teman-teman ya, tidak ada lagi suatu misteri di balik sebuah kematian. Kematian bukan lagi suatu hal yang misteri buat kita, tapi kita tahu kemana kita akan pergi, kemana kita akan berada setelah kita meninggal, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketakutan terbesar berikutnya yang sering kita alami sebagai orang percaya adalah takut akan kehilangan keselamatan. Teman-teman, banyak di antara kita yang berpikir bahwa keselamatan yang kita peroleh, itu kita peroleh berdasarkan perbuatan baik kita, atau berdasarkan pelayanan-pelayanan kita. Nah, hal inilah yang membuat kita menjadi takut akan kehilangan keselamatan tersebut. Kenapa? Karena kita sadar dan kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, teman-teman. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, kita janji tidak akan melakukan dosa ini, atau kita janji kita akan melakukan hal ini, hal itu. Dan pada kenyataannya, janji kita sering terabaikan, janji kita sering tidak terlaksana. Kita gagal dalam menepati janji kita kepada Tuhan. Inilah yang membuat kita takut akan kehilangan keselamatan, karena kita merasa kita sudah berjanji, kita gagal menepati janjinya, kita merasa kita tidak layak, dan kita merasa bahwa keselamatan itu hilang dari kita. Kabar baik ya teman-teman, keselamatan itu tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan, karena kita sebagai manusia tidak akan sanggup memperoleh keselamatan itu, teman-teman, dengan kekuatan kita sendiri. Jadi sekali lagi saya ulangin, kabar baiknya adalah keselamatan itu tidak didasarkan atas apa yang kita lakukan, tapi keselamatan itu didasarkan apa yang Tuhan lakukan terhadap kita, didasarkan oleh kasih karunia Tuhan terhadap kita. Mari kita buka Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman, di sini sangat jelas dikatakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu adalah oleh kasih karunia Allah. Dan di sini jelas dikatakan bahwa itu bukan hasil usaha kita, dan itu bukan hasil pekerjaan kita. Nah, yang sangat luar biasa teman-teman, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa aman, teman-teman. Coba kita buka di Yohanes 10 ayat 28-30.
Yohanes 10 ayat 28-30. Dikatakan bahwa, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Wow, ini adalah ayat yang sungguh luar biasa teman-teman. Sungguh powerful teman-teman. Di sini dikatakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada kita semua teman-teman. Tuhan memberikan hidup yang kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini Tuhan sendiri yang ngomong teman-teman. Tuhan mengatakan bahwa kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa teman-teman. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wah, ini suatu tingkat keamanan yang sangat luar biasa teman-teman. Tuhan katakan bahwa tidak akan ada di dunia ini siapapun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan teman-teman. Ini sangat luar biasa teman-teman. Sangat suatu jaminan yang sangat luar biasa teman-teman. Efesus 1 ayat 13-14 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di sini dikatakan teman-teman, di dalam Dia kamu juga, ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ya, diawali dari kita mendengar tentang Injil keselamatan, dan akhirnya kita percaya akan Injil keselamatan itu, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan ayat 14, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jadi teman-teman, di sini sudah sangat jelas dikatakan bahwa pada saat kita mendengar Injil keselamatan itu dan kita percaya, itu langsung keselamatan dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita teman-teman. Yang memateraikan tuh langsung Roh Kudus sendiri teman-teman. Sungguh luar biasa teman-teman. Dan Roh Kudus itu juga adalah jaminan dari keselamatan itu sendiri teman-teman. Jadi ini sudah sangat jelas teman-teman, keamanan posisi keselamatan yang ada dalam diri kita teman-teman. Tadi dikatakan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat merebut kita dari Bapa kita di surga. Jelas, karena tidak ada yang lebih kuat daripada Bapa kita di surga. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang mampu merebut kita dari tangan Bapa kita di surga. Dan sekarang dikatakan lagi bahwa keselamatan kita itu sudah dimateraikan oleh Roh Kudus dan dijamin langsung oleh Roh Kudus teman-teman. Haleluya, luar biasa Tuhan kita ya teman-teman. Kasih karunia sungguh dahsyat buat kita. Dan sekarang kita tidak perlu takut lagi akan kehilangan keselamatan, karena kita sudah belajar hari ini bahwa keselamatan kita Tuhan sendiri yang menjamin teman-teman. Dan hidup kita itu sudah ada di dalam tangan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut lagi akan apapun. Oke? Nah sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah belajar banyak Tuhan. Kami telah tahu Tuhan bahwa saat ini Tuhan kami tidak perlu takut lagi Tuhan akan kematian Tuhan, karena kami tahu kemana kami akan pergi setelah kami mati Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau telah menyiapkan tempat buat kami Tuhan, bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan, untuk keselamatan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan itu tidak akan hilang dari kami Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau sendiri yang menjamin keselamatan itu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.